Assalatu ala Nabi Muhammad. Assalatu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasukhan ilallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu suha ilallah. Bismillah, masyaallah, min kulli ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan kasiran tayyiban barakatan ala kulli hal. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan yu'minu biha lisan amma tadabbur min at-tasdiqi biha wa lisan. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sayyidi sadat al-jumiyya khairah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka ma ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir 'uqdatam min lisani yafqahu. Alhamdulillah, segala puja dan puji Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala kita dikumpulkan dan diundang atas sahibul hajat untuk duduk bersimpuh memenuhi undangan daripada akhirat Bapak Taufik Ahmad Taufik dan sekeluarga yang mana malam ini diakekkan seorang putranya, betul. Mudah-mudahan dengan ni'matul iman wal Islam, ni'matul panjang umur, ni'matul sehat wal afiyat, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti syukur menjalankan segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda yang agung, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, hingga kepada kita selaku pengikutnya, yang mudah-mudahan nanti di yaumul kiamat kita bisa masih dapat kebahagiaan sampai terjemah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ahibal kiram, al-fadail yang kami hormati, yang kami muliakan, segenap DKM pengurusan Masjid Al-Hidayah, wabil khusus wal khusus akhina billah al-mukarram Ustaz Didin Muhyiddin, akhina billah Ustaz Didi Al-Faqih sudah lama ada di tahun yang ini. Dulu masih masjidnya belum dibangun. Sekarang masih lihat, subhanallah. Dalam jangka 2 tahun kata Ustaz bisa kebangun masjid. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa terisi setiap 5 waktunya, betul. Jangan masjidnya bagus cuma isinya nggak ada, betul. Maka alhamdulillah hadirin jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak banyak dari dalam akan mengucapkan salah satu yang mana Allah telah katakan, fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mastata'tum,
dengan kemampuanmu, dengan kekuatanmu, dari segi hal apapun kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wasma'u, maka dengarkanlah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, atas perintah baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam yang dalam hadisnya sudah banyak diterangkan, wasma'u wa ati, dan taatilah Allah dan taati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi hadirin, modal pertama kita untuk ibadah kepada Allah, Allah kasih kita kemampuan, betul. Kemampuan dengan kedua tangan kita, kemampuan dengan lisan kita, kemampuan dengan kedua bola mata kita, dan kemampuan langkah kaki kita menuju ke mana? Ke surga apa ke neraka jahanam, betul? Betul. Surga gratis, betul. Cuma perlu perjuangan, betul. Topik berjuang buat anaknya melaksanakan akikah apa? Akikah. Nabi sudah katakan al-gulam maratan bil akikah. Kewajiban seorang anak untuk mengakikahkan daripada putra ataupun putrinya. Betul. Ini kata dalam kitab Saiful Muhtadin, Imam Nawawi mengatakan hukum daripada mengakikahkan seorang anak putra ataupun putri ini kewajiban orang tuanya. Kalau anak laki-laki dengan 2 ekor kibas ataupun 2 ekor kambing, betul. Ini anak perempuan apa laki-laki ini? Perempuan bernama Siti Sifat Fautiah. Doain hadirin, semoga putrinya dijadikan anak yang salehah, berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada agamanya, berbakti kepada nusa dan bangsanya. Amin ya rabbal alamin. Bicara hal akikah, ini jarang orang melaksanakan akikah. Maka dihukumi oleh ulama dalam kitab Saiful Muhtadin, kewajiban seorang anak yang mengakikahkan ketika seorang ibu melahirkan itu jadi wajib selama 7 hari, dan kata Imam Nawawi sampai waktu 60 hari kewajiban orang tuanya. Sebagian ulama mengatakan sampai dia datang akil balik. Akil balik anak orang tua nggak wajib untuk mengakikahnya. Ya. Nah, perempuan 1 ekor kambing. Dahulu di zaman Nabi Muhammad SAW, riwayat Sayyidah Aisyah, untuk diperintahkan oleh baginda Muhammad untuk memotong kambing. Laki-laki dengan 2 ekor, perempuan dengan 1 ekor. Kemudian Sayyidah Fatimah Zahra mengikuti daripada orang tuanya Sayyidina Rasul alaihi wasallam mengakikahkan anaknya bernama Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain. Sampai sekarang pecinta Nabi Muhammad mengikuti daripada ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Akikah secara bahasa, ketika bayi dilahirkan itu langsung dipotong rambutnya. Itu segi bahasa. Kalau segi syar'i, ketika keluar anak di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, itu dikeluarkan dengan 1 ekor kambing ataupun 2 ekor kambing. Enggak sampai situ hadirin dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah dikorbankan, hukum dari akikah sama kayak kita Idul Adha. Waktu pemotongannya ketika terbit fajar tuh Abdul di pagi dimakan udah matang nih, jadi akikahnya benar. Orang dulu di zaman para sahabat, terjadi ulama salih itu motong sendiri kambingnya. Ya, beli kambing di pasar, potong sendiri, dibaca Bismillahirrahmanirrahim, haja bulan fulan binti fulan bulan bin fulan, nama yang diakikah. Akikah kan kalau sekarang instan, serba
insan motornya kita nggak lihat betul. Ya, kita perasaan baik sama kita jual akeh. Mudah-mudahan itu berdasarkan bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi potong rambut itu, potong rambut, segi bahasa potong rambut sudah dapat. Setelah dipotong rambut, besok botakin anak lo, dibotakin putrinya. Itu rambut ditimbang, dapat gak 3 gram ataupun 2 gram. Punya duit beli emas, beliin emas, masih jual lagi dengan harga tersebut. Bagi-bagi itu fuqara orang sakit. Itu sunnah bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dikasih, dicukur dan dikasih nama. Kenapa kasih nama? Nama menentukan anak jadi baik ataupun buruk, betul? Nama bisa berpahala ataupun tidak bisa berpahala. Maka jadikan anak-anak kita nama-nama yang baik. Jangan nama Jibril, nama setan. Ada namanya setan. Nama iblis. Ada lagi malaikat maut. Malaikat Israel, sampai Israel. Allah. Siapa Israel? Kaget pingsan mati orang. Enggak bilang ya. Itu kalau namanya kayak malaikat itu hukumnya makruh, nggak boleh. Pakai nama Israel itu makruh, hukumnya nggak boleh. Nggak boleh pak, pakai. Ataupun malaikat apa Jibril, itu hukumnya mah. Kenapa? Kelak nanti di padang mahsyar di kiamat, para ahli tauhid dikeluarkan dalam surganya Allah, dikeluarkan dalam neraka Jahannam dan dipanggil nama sesuai nama yang baik-baik. Itu kata Nabi Muhammad. Cakep. Ismail, Siti Maryam, Siti Ziva, Pujian, cakep. Nama-nama kadang namanya Alek. Namanya anak Alek, apalagi oncom, Bion, orang bilang Bion ya. Kalau Betawi sekarang Bion, anaknya zaman dulu ya. Nama-nama yang baik, itu nama panggilan doa. Kita punya nama anak 3, seorang anak lagi namanya Muhammad semua. Itu anak bakal menamakan kita buat orang tuanya yang berkiamat. Itu subhanallah, udah nggak bisa hakikat kita nama anak asal jeblok aja. Gak nanya guru, gak nanya ustaz, gak nanya kiai, main pakai itu nama. Namanya nyasar, namanya Yosef, Pak Islam namanya Yosef. Karena nggak paham, nggak bertanya, maka sesat gitu. Kalau kasih nama, banyak nama-nama Islam. Laki-laki Ibrahim, apalagi Adam, apalagi Hasan, Husin, terus apalagi Alexander, lain, lebih cakep lagi. Maka hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, setelah diakikahkan dikasih nama yang baik, ini kita dikumpulkan di sini walimah. Disebutnya wali kalau akikah memotong kambing, segi syariat memotong kalau segi bahasa memotong rambut setelah dilahirkan pas sampai balik, disebutnya dalam segi bahasa. Kalau syariat memotong 1 ekor kambing ataupun 2 ekor kambing, paham dong? Insya Allah kasih nama yang baik ya. Doain sama ulama, isi tahnik, ya orang-orang soleh, orang soleh, hari orang soleh, bawain korma jangan keras. Di kita bingung kan? Yang lembek, yang punya dimasukin kepada mulut baik, biar tabarkan, biar tuh anak mudah-mudahan yang perempuan jadi anak yang laki-laki jadi anak